Sobat Prancis, kembali lagi di Share Series edisi kali ini. Edisi kali ini sangat spesial karena ini adalah edisi perdana untuk segmen perfilman. Kenapa sih kita ambil segmen perfilman? Karena Prancis juga menjadi salah satu trendsetter untuk film-film ataupun teknik film dan banyak sekali koleksi film bagus di Prancis yang bagus kita bahas juga ya. Ya. Seperti hari ini saya dengan Kak Keisha di samping saya yang juga salah satu orang penggiat mulai sekarang tuh kayaknya penggiat nonton film Prancis. Untuk hari ini kita akan bahas film apa Kak? Jules Jim. Jules Jim, karya sutradara dari François Truffaut. Wow, kayaknya untuk penggiat film atau sineas-sineas di Indonesia, di Prancis ataupun di seluruh dunia, François Truffaut ini menjadi salah satu yang tidak bisa tidak kita nonton filmnya. Kenapa sih? Apa yang menarik ternyata dari François Truffaut ini? Yang menarik adalah dia menjadi satu dari, kalau nggak salah, satu dari 5 anggota ataupun pencetus style Nouvelle Vague. Nouvelle Vague itu atau New Wave atau gelombang baru dalam bahasa Indonesia. Gelombang baru, nanti kayaknya kita ada satu sesi khususnya yang akan kita bahas, karena dalam gelombang baru ini ada sutradara-sutradara yang sangat terkenal, salah satunya François Truffaut, kemudian ada Jean-Luc Godard, kemudian ada Agnès Varda, ada banyak sekali, tapi salah satunya, kita ambil salah satu dulu yang ini, François Truffaut, dan film yang akan kita bahas itu salah satu film yang juga menjadi karya satu dari top 15 must watch film. Wow, di urutan ke-46. Urutan ke-46. Jadi kalau kalian pencinta film, sineas, kalian kayaknya belum bisa mengakui sebagai sineas kalau nggak nonton salah satu film dari François Truffaut yang kali ini akan kita bahas. Judulnya adalah Jules Jim. Seperti apa sih Kak Keisha ceritanya, sinopsisnya atau latar belakang dari? Ya. Jadi film Jules Jim ini berlatar belakang Perang Dunia Pertama dan settingannya itu masih monokrom. Hitam putih. Okay. Iya, hitam putih. Kalau dalam bahasa Prancis disebut juga tekniknya noir et blanc. Hitam putih. Ya. Berlatar belakang kisah 2 sahabat yang punya selera yang sama, entah itu dari seni atau perempuan. Wow. Namanya Jules dan Jim. Jadi Jules Jim ini sangat bisa dibilang penggila karya seni karena mereka keliling untuk cari karya-karya seni yang menurut mereka itu sangat wow. Dan ada satu hari di mana mereka ini lagi lihat-lihat lukisan dan patung. Dan ada satu patung yang sangat menarik perhatian mereka, bisa dibilang itu adalah patung Dewi, karena menurut mereka itu sangat-sangat cantik. Mereka merepresentasikan patung ini itu cantik dan punya senyum yang menenangkan. Jadi mereka itu sampai berpikir kayak, jika ada perempuan yang kayak patung ini, akan sangat wow. Gitu. Oh, this is my type gitu ya. This is my type. Oke, dan keduanya pun seleranya sama? Iya. Oke. Sampai pada satu hari mereka ketemu dengan satu perempuan bernama Catherine. Dan yang menarik itu si Catherine ini sedikit agak mempresentasikan si patung yang mereka lihat kemarin. Jadinya menenangkan juga, cantik tipe juga. Perempuan yang bergaya bebas dan punya senyum yang menenangkan. Setelah itu mereka itu bertiga jadi semakin dekat, jadi sahabat. Kemana-mana bertiga, tinggal pun mereka bertiga. Sampai pada suatu hari pengumuman sebelum pengumuman Perang Dunianya, Jules dan si Catherine ini pindah ke Austria untuk menikah. Tunggu, ini latar belakangnya Perang Dunia Pertama. Iya. Kemudian Jules dan Jim ini sahabat antar negara yang kebetulan juga beda negara dan Prancis dan Jerman ya kan? Siapa yang Prancis, siapa yang Jerman? Yang Prancis ini si Jim, dan yang Jerman ini si Jules. Tapi despite perang, tapi mereka tetap jadi sahabatan ya? Tetap. Tetap. Lanjut. Si Jules dan Catherine ini masing-masing punya peran di perang ini.
Oke, jadi si Jul tadi tentara. Ya. Si Jim jadi apa dong? Si Jim menetap di Prancis dan tidak dijelaskan dia di sana sebagai apa. Oke. Sampai suatu hari si Jim ini datang mengunjungi mereka di sana, dan posisinya ini si Catherine dan si Jules sudah punya anak satu namanya Sabine. Oh, jadi si Catherine dan Jules akhirnya menikah Ya, dan punya anak. Oke. Satu. Si Jim itu punya hubungan juga nggak sama Catherine? Si Jim untuk di part yang ini belum punya hubungan dengan Catherine. Menarik karena di Prancis kalau kalian tahu ada istilahnya nanti aja ya, kalian cari di Google sendiri apa artinya ménage à trois. Itu representasi hubungan 3 orang, dan salah satu yang memprakarsa itu adalah orang Prancis. Mereka punya anak namanya Sabine. Tapi saat kedatangannya si Jim ini, kebetulan hubungannya Jules dan Catherine ini dalam keadaan yang bisa dibilang buruk. Si Catherine jadi temperamental, selingkuh kesana kemari, bahkan meninggalkan Jules dan juga Sabine selama 6 bulan. Wow, dia salah satu tipikal femme fatale ya. Jadi si Jules ini ceritanya kayak curhat kepada Jim. Si Catherine belakangan ini berubah, dia menjadi lebih gampang marah, kesana kemari untuk selingkuh, bahkan tidak pulang sampai 6 bulan. Jadi si Jim ini kayak merasa iba terhadap temannya. Dan ada satu hari saat si Catherine kembali, dia tahu si Jim ini datang. Sebenarnya pada awalnya itu mereka ini bertiga terlibat cinta segitiga. Jules suka dengan Catherine, begitupun dengan Jim. Tapi karena Jules duluan kayak lebih intens dengan Catherine, si Jim mengalah. Dan saat itu si Catherine sebenarnya juga tidak tahu kalau si Jim ini sebenarnya juga punya perasaan dengan dia. Dan dia tahu hal itu beberapa waktu kemudian, dan saat dia tahu kalau si Jim ini datang ke rumahnya mereka, dia mulai untuk menggoda-goda si Jim ini. Dan bilang, saya tahu kalau kamu suka sama saya, saya tahu kalau kamu masih punya perasaan sama saya, kenapa kita tidak menikah saja? Gitu. Tapi si Jim ini bilang, saya tidak bisa, kamu itu istrinya sahabat saya sendiri. Tapi si Jules ini mungkin saking sayangnya dia kepada Catherine, dia tidak mau Catherine tinggalkan dia. Dia bilang ke Jim, saya tidak apa-apa kalau kamu menikahi Catherine, selagi dia tidak meninggalkan saya. Jadi ini adalah salah satu solutif untuk orang-orang Prancis ya. Jadi karena si Jules ini sayang banget sama si Catherine, Catherine tuh ternyata juga ada hati sama si Jim. Dan sayangnya Jim dan Jules ini sahabat, tetapi hanya untuk mempertahankan hubungan. Gimana kalau misalkan ya kita nggak apa-apa nikah aja, tapi kita tinggal bertiga. Mereka tinggal berempat. Kan sudah punya anak si Sabine. Jadi mereka tinggal berempat setelah pernikahannya Jim dengan Catherine. Hidupnya berjalan bahagia, mulus, karena mereka akur. Sampai pada saat dimana Jim ini merasa kayak, ini Catherine kenapa tidak hamil-hamil. Jadi dia merasa kayak ada tekanan, saya belum punya anak. Jadi dia kembali ke Paris, Prancis. Awalnya mereka tinggal di mana? Kayaknya di pedesaan ya? Iya, pedesaan di Australia. Tidak dijelaskan di tempat spesifiknya. Setelah kembalinya Jim ke Prancis, dia tetap bertukar pesan melalui surat dengan Catherine, dan dia dikabari bahwa si Catherine ini hamil. Jadi dia berencana untuk kembali lagi, tapi si Jules ini bilang Catherine keguguran. Jadi berita bahagianya itu tidak berlangsung lama. Si Jim udah balik ketemu apa belum? Sepertinya belum, karena di situ dituliskan bahwa dia menulis bahwa si Catherine ini keguguran. Jadi mereka tidak bertemu tidak dijelaskan berapa lama, tapi sampai pada akhirnya si Catherine dan si Jules ini bersama anaknya kembali ke Paris. Mereka bertemu di sana berempat.
Dan si Catherine ini masih saja terus menggoda si Jim. Oke. Kenapa kamu tidak mau balik sama saya? Yes. Harusnya kamu mau balik sama saya karena she doesn't have a problem. Ya, jadi dia bilang, ayo kembali sama saya. Saya masih mau juga dengan kamu. Tapi si Jim ini bilang, maaf saya tidak bisa karena saya sudah punya pacar dan saya berencana untuk menikahi dia. Oke. Tapi karena si Catherine marah, dia keluarkan pistolnya dan ditodongkan ke Jim. Oke, ini menjadi part yang sangat-sangat menarik. Waktu itu kayaknya di kamar Catherine gitu ya, kemudian langsung ditodongin. Ya, tapi lari, kabur. Sampai pada akhirnya ketemu lagi di depan kafe. Yes. Terus si Catherine ini bilang, ya sudah kalau kamu tidak mau sama saya, izinkan saya untuk bicara hal terakhir yang mau saya bicarakan dengan kamu. Jadi tolong masuk ke mobil. Yes. Si Jim ini percaya saja dengan Catherine. Dan Jules ada di depan kafe ya, ditinggalin. Si Jules ini ada melihat. Jadi ini sign yang sangat menarik dan ini kebetulan kemudian menjadi apa ya? Saya nggak tahu, tapi di beberapa video klip musik ini menjadi referensi. Iya betul. Jim yang suami pertama kan, Jim tuh disuruh duduk di depan kafe. Ya, Jules yang duduk di depan kafe dan Jim dan si Catherine ini masuk ke dalam mobil. Nah, di dalam mobil itu nggak tahu gimana percakapannya, nggak ada disebutin tidak ada disebutkan percakapannya. Tapi si Catherine yang bawa kan? Iya, si Catherine yang bawa terjun ke sungai. Dalam artian dia bunuh diri dan bersama dengan Jim. Ya. Di mobil jeep. Ya kan bunuh diri ya. Oke. Jadi mereka terjun bunuh diri dan disaksikan sama si Jules yang kemudian sangat-sangat baik hati. Dijelaskan ya bahwa dia salah satu perwira yang sangat lembut, perhatian, kayak gitu. Wow. Ini menjadi tolak ukur film yang bagus juga di Prancis, bukan karena tema open relationship-nya ya, tetapi teknikalnya itu sangat-sangat murni. Tekniknya itu diambil dari teknik handshell, ya, jadi kameranya itu kamera tangan. Dan kalau kalian lihat, coba deh, ini menjadi salah satu film rekomendasi seluruh dunia, satu dari 50 film ya yang harus kalian nonton karena teknikal filmnya sangat bagus, hitam putihnya dapat, ceritanya juga dapat, dan history menajatkannya juga. Dan Sobat Prancis ini juga termasuk spoiler alert ya. Jadi buat teman-teman yang kayaknya mau nonton tapi nggak mau tahu endingnya, silahkan, karena kita juga akan spill dikit-dikit ya. Terima kasih Sobat Prancis, itu adalah salah satu resensi film ya, bukan resensi apa sih? Diskusi film kita untuk edisi pertama diskusi film kali ini di Share Series. Terima kasih dan au revoir. Merci beaucoup.